warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya anak-anak. Nah, apa kabar hari ini? Oke, alhamdulillah kalian masih tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, Ibu tidak akan bosan-bosan untuk mengingatkan sama kalian bahwa kalian harus tetap menjaga kesehatan ya, kebersihan supaya kalian terhindar dari virus-virus yang membahayakan ya, dan harus tetap makan makanan yang sehat dan bergizi. Oke? Ya. Nah, sudahkah siap untuk belajar hari ini? Oke, siap ya. Oke, sebelum belajar Ibu tuh absen dulu ya. Apakah hadir semua hari ini? Ada yang masih sakit, ada yang masih pulang, atau ada yang alfa? Ya, mudah-mudahan yang sakit cepat sembuh ya. Nah, kalau yang izin juga sama, pulang mungkinnya sakit pulang juga, mereka cepat diberikan kesehatan biar bisa kembali ke pondok atau ke sekolah, bisa belajar bersama-sama lagi dengan kalian. Oke ya. Dan hari ini itu kalian tentunya masih ingat dong ya, pelajarannya pelajaran apa? Pelajaran matematika ya, bukan pelajaran bahasa Inggris. Oke, sebelum belajar kita lebih baik baca doa dulu ya, biar kalian bisa fokus dalam belajar. Oke, sebelum belajar mari kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai ya. Oke, hari ini ya, sebelum ke materi pelajaran, Ibu ada satu video yang mudah-mudahan bisa kalian ambil hikmahnya, bisa kalian ambil kesimpulannya dari video singkat yang Ibu berikan. Oke? Silahkan, selamat menyaksikan, dan nanti Ibu tanyakan apa yang bisa diambil dari video tersebut. Nunggu bisnya nggak di halte sih? Itu sih sudah biasa, tiap hari juga begitu. Itu bisnya. Nanti saja, penuh sekali. Tuh kan pada gelayutan. Itu bis kosong. Loh, kok berhentinya di sana? Kan haltenya di sini. Sudah biasa, tiap hari juga begitu. Coba deh nanti lihat di halte depan. Bis ini pasti akan lebih sesak. Banyak yang berdiri. Ongkosnya sama tidak? Penumpang yang berdiri dan yang duduk. Mau duduk, mau berdiri, jauh, dekat, ongkosnya sama saja. Loh, kok berhenti di sini? Sudah tradisi, biar saja. Tuh, lihat haltenya kosong. Sia-sia kan bikin halte. Kalau begitu bukan hanya sopirnya yang nggak disiplin, penumpangnya juga salah sih. Nunggu bis bukan pada tempatnya. Bu, ayo silakan duduk di sini. Hah?
Hei Pak, Hah? aku berdiri karena aku kasihan pada ibu itu. Ini kan negara bebas. Kamu tahu nggak? Aku duluan yang duduk di sini. Apa-apaan ini? Emangnya aku salah kalau aku duduk? Hah? Pak sopir, tolong Pak, kiri Pak. Aku mau turun Pak. Pak, tolong Pak, kiri Pak. Terpaksa deh aku turun di sini daripada dipelototin orang-orang sebis. Aduh, mana jauh kemana-mana lagi. Aduh, kenapa nasibku seperti ini ya? Ayo, wali kota. Yang wali kota siap-siap. Ya, siap-siap Pak, yang wali kota. Akhirnya bis kosong lagi. Lega rasanya. Dasar supir tidak tahu diri. Nyawa orang kamu anggap kucing ya? Pak sopir, kalau bawa mobil hati-hati dong. Masa ada lampu merah main terobos saja? Ah, tanggung non. Namanya juga cari duit. Cari duit sih boleh-boleh saja, Pak. Bapak kan bawa banyak penumpang. Kalau terjadi tabrakan, bagaimana? Pak supir, dengar nggak? Itu diklaksonin pengendara lain. Malah berhenti di sini. Bikin macet saja. Dasar egois. Aduh, tuh anak sedari tadi ngomel-ngomel terus. Orang lagi ngetem cari penumpang, tidak tahu apa. Tapi Bapak bikin pengendara lain dirugikan. Lihat tuh, jalanan jadi macet. Karyawan banyak yang telat. Berapa negara dirugikan oleh Bapak? Anak keriting, kalau kamu rewel terus, keluar sana. Ayo turun. Ayo. Pak polisi, ada apa, Pak? Jalan ke pinggir, di depan sana cepat. Aduh, Pak, jangan ditilang dong. Gimana kalau kita damai saja, Pak? Damai gundulmu. Nih surat tilangnya. Tobat. Aduh, Mak, gimana nih? Mau cari untung malah buntung. Naik bis itu capek juga ya. Apalagi kalau jalan kaki. Aku minum duluan ya, haus sekali nih. Bagaimana perjalanan kalian tadi? Mengesankan tidak? Cukup mengesankan. Nanti kalau aku pulang, aku akan mengabari orang-orang di kampungku. Asik dong. Kalau gitu ceritakan dong pengalaman pertamamu naik bis di kota ini. Aku punya 2 pengalaman. Yang satu sangat menyebalkan dan yang satu lagi mengesankan. Penumpang dan supir sama-sama tidak disiplin, lalu saling serobot tempat duduk. Itu mah biasa. Kok bisa ya hal yang keliru dianggap biasa? Heran aku. Kalau dipikir-pikir, kenapa ya pada nggak bisa tertib? Padahal seharusnya mudah kan menjadi tertib. Mungkin pemecahannya adalah aparat dan pemerintah harus menegakkan peraturan secara tegas. Kalau perlu mereka yang melanggar dipenjara saja. Bis bukan di sini tempatnya, di sana. Galak amat sih itu polwan. Iya, biasanya kan kita tunggu di sana. Kok sekarang nggak boleh?
Malah bagus kan jadi tertib. Ah, kamu sok tahu. Ibu ini benar, kapan lagi mau tertib? Nanti juga penumpangnya berlarian kemari. Ibu Polwan, halo. Kalau mau berhenti di sebelah sana, ayo maju. Aduh ampun Bu Polwan, perintah Ibu siap dilaksanakan. Bagus, itu baru tertib namanya. Hei kamu, ayo cepat jalan dan jangan berhenti di sini. Aduh, Ibu, biasanya kami juga ngetem di sini. Nggak apa-apa, Bu. Itu kebiasaan buruk yang harus diubah mulai sekarang. Kebiasaanmu bikin macet jalan, tahu? Kok aku nggak ditilang, Bu? Oh iya, hampir lupa. Sekarang kamu ke borgol dan sekalian ku penjarakan. Kamu kapok, ayo sini. Sialan, orang lagi mimpi enak juga. Aduh, ada-ada saja. Mimpiku kayak begitu sih. Ya, semoga saja mimpiku menjadi nyata. Supir dan penumpang disiplin, terus lalu lintas menjadi tertib. Nah, apa coba yang bisa kalian ambil dari video tersebut ya? Di sana itu ada seorang supir bus ya yang mengendarainya tidak disiplin ya, tidak memenuhi tata tertib di jalan. Contohnya tadi apa? Ada lampu merah, harusnya berhenti, dia malah lurus saja sehingga akan terjadi tabrakan. Nah, selain supirnya juga itu ada apa? Penumpangnya yang tidak disiplin ya. Penumpangnya harusnya menunggu di halte bis, malah menunggunya bukan di halte bis. Itu juga melanggar aturan ya. Jadi mereka penumpang dengan supirnya sama-sama tidak disiplin. Nah, sehingga dari video tersebut kalian bisa ambil bahwa kita harus belajar disiplin sesuai aturan yang berlaku ya. Nah, sama halnya dengan kalian sebagai pelajar itu harus belajar disiplin ya, karena kalian, apalagi sekarang kalian itu adalah mondok, itu pasti sudah ada jadwal dari mulai bangun pagi sampai tidur lagi, itu kalian sudah ada jadwalnya, jam berapa harus bangun, jam berapa harus sarapan, jam berapa harus ngaji, jam berapa harus istirahat, jam berapa harus belajar ya. Nah, itu kalian sudah terjadwal kegiatan kalian sehari-hari. Jadi kalian pun harus belajar disiplin. Oke? Bisa ya? Nah, setelah kalian melihat video tersebut, semoga kalian bisa lebih fokus lagi belajarnya dan lebih semangat lagi. Oke? Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat memahami pengertian himpunan dan menyajikan himpunan dengan 3 cara. Nah, sekarang tujuan pembelajarannya bisa kalian lihat tadi ya, ada 2 ya. Tujuan pembelajaran kali ini itu adalah yang pertama itu kalian harus bisa memahami pengertian himpunan ya, dan yang kedua itu kalian harus bisa memahami cara penyajian himpunan. Oke, sebelum ke sana Ibu tanya dulu, kalian suka jalan-jalan ke pasar tidak? Atau ke supermarket atau ke mall-mall gitu, suka? Ya, kalian pasti suka ya, suka belanja ke pasar contohnya. Di pasar kalian lihat, di pasar banyak sekali yang jualan ya, tidak hanya jualan sayuran. Di sana ada yang jualan buah-buahan, ada yang jualan pakaian, ya, ada yang jualan alat-alat rumah tangga dan sebagainya. Nah, bermacam-macam sekali ya di pasar itu. Nah, kelompok-kelompok itu ya, itu disebut himpunan. Nah, kenapa disebut himpunan? Karena di sana ada himpunan yang menjual sayuran, ada himpunan yang menjual buah-buahan, ada juga yang menjual pakaian ya. Nah, himpunan itu kata lainnya adalah kelompok ya. Jadi kelompok-kelompok ya, jadi satu kelompok-kelompok. Nah, di sini mana kalimat yang merupakan himpunan, mana yang merupakan yang bukan himpunan. Contohnya, kita sebelum ke contoh tentunya ada pengertian dulu ya. Apa sih himpunan? Nah,
Himpunan adalah sekelompok atau sekumpulan benda atau objek yang didefinisikan secara jelas. Jadi definisinya secara jelas, ya jelas definisinya. Oke, ini boleh kalian catat ya di bukunya masing-masing. Contohnya apa? Hewan berkaki 4 atau kumpulan hewan berkaki 4. Kalian bisa menyebutkan kumpulan hewan berkaki 4 itu apa? Nah, contohnya ada kambing, sapi, kelinci, kucing, ya itu adalah hewan berkaki 4. Nah, bisa disebutkan kan jenis-jenisnya apa saja. Nah, kalau misalkan kalimat yang bukan himpunan, itu kalian tidak bisa menyebutkannya. Contohnya, kumpulan makanan-makanan yang enak. Apa coba? Pasti bermacam-macam jawabannya. Ya, ada yang nasi goreng, ada yang mie goreng, ada yang bakso, ada apa lagi? Banyak sekali. Pasti kalau ditanya kumpulan makanan-makanan yang enak, ya. Itu berarti bukan kalimat himpunan karena jawabannya bermacam-macam, ya. Tapi tadi kalau dibandingkan contoh yang tadi, kumpulan hewan berkaki 4, kalian jelas pasti menyebutkannya. Ada kucing, ada sapi, ada kerbau dan lain sebagainya, ya. Itu merupakan kalimat himpunan dan bukan himpunan. Mudah-mudahan kalian bisa dipahami ya, mana kalimat himpunan, mana yang bukan kalimat himpunan. Oke? Nah, ciri dari himpunan itu ditulis dengan huruf kapital alfabet dari A sampai Z ya. Lihat di sana ada A, B, C, M, T, K, L, P dan sebagainya. Itu dituliskan dengan huruf kapital. Dan himpunan itu ditulis dengan menggunakan tanda kurung kurawal ya. Lihat di sana A sama dengan kurung kurawal titik-titik. Nah, selain itu juga kalian harus bisa menentukan cara penyajian himpunannya. Nah, cara penyajian himpunan ada berapa? Ada 3 cara. Yang pertama itu caranya dengan mendaftarkan anggotanya atau dengan menyebutkan anggotanya. Yang kedua itu dengan menggunakan kata-kata. Yang ketiga dengan notasi pembentuk himpunan, ya. Nah, kita bahas satu-satu, oke? Oke, kita lihat di sini. Sama halnya kalian dengan menyajikan makanan. Awas jangan lapar ya. Nah, penyajian himpunan di sana, lihat yang pertama itu mendaftar anggotanya. Nah, ciri dari himpunan itu menggunakan kurung kurawal. Oke, kalian lihat di himpunan A di sana yang menyatakan sifat yang dimiliki anggotanya, bahwa di sana dikatakan himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Maka himpunan A itu bisa disebutkan 3, 5, 7. Dan yang B-nya itu himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10. Maka mendaftar anggotanya 2, 3, 5, 7. Dan yang C itu adalah himpunan semua huruf vokal dalam abjad Latin. Berarti A, I, U, E, O. Nah, lihat di sana di bawahnya juga menyatakan sifat yang dimiliki anggotanya. Berarti saling berkesinambungan ya. Ketika dia menyatakan sifat yang dimiliki anggotanya, maka bisa mendaftar anggotanya. Nah, ini yang ketiga dengan menuliskan notasi pembentuk himpunan. Lihat di sana, A sama dengan itu dibacanya A adalah himpunan yang anggotanya X dengan X lebih dari 1 dan X kurang dari 8 dan X adalah bilangan ganjil. Nah, sekarang coba kalian baca yang B dan C-nya. Oke, jadi bisa disimpulkan ya, cara penyajian himpunan itu ada 3. Lihat yang pertama itu mendaftar anggotanya, yang kedua menyebutkan sifat anggotanya, dan yang ketiga notasi pembentuk himpunan. Oke, setelah melihat penjelasan dari Ibu, kalian seperti biasa ada latihan soal ya, karena kalau matematika tidak berlatih maka tidak tahu kemampuan kita sudah paham atau belum. Oke? Kerjakan latihannya, tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.